Semua mencintai Tuhan? Masih cinta Tuhan? Masih sayang Tuhan? Coba lihat orang yang sayang cinta Tuhan begitu nggak wajahnya? Ya saudara ya, kalau orang cinta, orang sayang itu berseri-seri, betul nggak? Betul nggak? Ya, kalau orang nggak berseri-seri itu kayak orang kehilangan apa begitu ya dalam hidupnya begitu ya. Nah kita di dalam Tuhan kita mendapatkan banyak sekali berkat Tuhan, bahkan terutama keselamatan yang Allah anugerahkan. Bahkan saudara dan saya dengan punya kekuatan, kesehatan hadir di sini, dikasih pekerjaan, bisa makan, bisa minum, bahkan bisa healing. Saudara ya, healing. Tahu ya healing? Saudara ya, jalan-jalan begitu ya. Itu semua kebaikan Tuhan, saudara ya. Baik, mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita merenungkan Tuhan berbicara kepada kita apa hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan kami di dalam ibadah ini. Tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Walaupun firman-Mu yang kami baca ini kisah yang sangat lama 2000 tahun yang lalu, tapi kami percaya firman-Mu ya dan amin di setiap masa, di setiap generasi, dan kami mau mendengar dan melihat apa yang sungguh Tuhan ingin kami supaya ketahui, bahkan untuk kami bisa perbuat di zaman kami saat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang memberitakan, yang punya banyak kelemahan, kekurangan, biarlah Engkau yang menutup bungkus kami semuanya. Sehingga dengan demikian Tuhan oleh kuasa darah Kristus Yesus itu yang membungkus kami. Tidak ada kuasa lain yang mengganggu kami. Kami hanya bisa sungguh di hadapan Tuhan berlutut mendengar Tuhan berbicara kepada kami semua. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada bulan Agustus ini kita akan belajar berkaitan tentang bangsa ini, berkaitan tentang pemimpin bangsa ini. Sehingga sungguh saudara saya akan diajak bagaimana kita memahami apa yang menjadi peran kita sebagai orang percaya, apa yang bisa kita perbuat sebagai orang percaya di tengah bangsa ini, apa sumbangsi kita. Mungkin kita berpikir sejenak pada diri kita, siapa saya? Saya sudah orang tua. Siapa saya? Saya sudah pensiun. Siapa saya? Saya masih terlalu muda. Siapa saya? Kalaupun saya orang muda, saya bekerja, tidak punya posisi yang lebih strategis dan sebagainya. Saudara, kita tidak melihat itu dulu. Kita akan mau melihat nanti sepanjang sebulan ini bagaimana Tuhan berbicara kepada kita sesuatu yang bisa kita perbuat pribadi lepas pribadi maupun sebagai gereja, sehingga kita hadir di tengah bangsa ini senantiasa kuasa Allah dinyatakan. Amin. Mari saya mengajak kita memperhatikan di dalam Ester pasal 4, saya mengajak kita melihat di dalam ayatnya yang ke-16. Kita akan fokus di dalam bagian ini saudara ya. Ester 4 ayat yang ke-16, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, iya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca Ester pasal pertama sampai selesainya, maka kita akan tahu ada sebuah kondisi yang luar biasa terjadi di zaman Ester, saudara. Ada politik di sana, ada kerusuhan di sana dan sebagainya. Sehingga kalau saya mau mengatakan kepada kita bagaimana dengan diri kita zaman ini saudara. Sesungguhnya kalau menurut saya bahwa kita hidup di zaman yang tidak kalah gelap dengan zamannya Ester. Kita hidup di masa yang genting. Kita hidup di masa yang dimana dunia saat ini sedang tergoncang saudara. Perang pecah di belahan dunia sana saudara. Kita tahu tidak jauh dari Indonesia. Ada 2 negara yang sedang perang saudara kasih Tuhan. Ketidakadilan merajalela. Pemimpin-pemimpin bangsa, banyak pemimpin-pemimpin daerah. Seakan-akan kalau kita menilainya semua seperti kehilangan arah moral mereka. Bahkan kalau kita bisa melihat bagaimana gereja di tengah-tengah bangsa, negara yang sedemikian.
Kadang pun kita melihat bagaimana gereja pun sepertinya kehilangan suara profetisnya untuk bangsa ini. Di tengah hiruk pikuk zaman ini, di tengah perubahan zaman ini, saudara. Dan kalau kita bisa melihat sebenarnya, ini sebenarnya bukan bicara hanya soal gejala politik. Ini bukan hanya bicara soal adanya krisis ekonomi. Tetapi kalau saya mau melihat, ini sebenarnya ada sebuah tanda yang kita bisa lihat apa yang Tuhan mau sebenarnya dari kita. Dan sebenarnya apa yang dunia ini mau nantikan sebenarnya untuk terjadi di kemudian harinya. Bahwa sebenarnya barangkali saja ini adalah tanda dunia ini sedang menantikan umat Tuhan itu bisa bangkit dan berdiri. Umat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita bisa perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah habis cara untuk bisa mengatasi setiap krisis yang ada di dalam dunia ini. Tuhan punya jawaban atas semuanya. Tetapi yang pertanyaannya di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Adakah umat, adakah orang percaya yang siap mau taat kepada Tuhan? Di tengah-tengah ancaman seperti itu untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Khususnya kita bicara seperti Esther. Saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang sosok perempuan yang bernama Esther. Esther ini bukan seorang nabi. Bukan seorang imam, saudara kasih Tuhan. Bukan seorang politikus. Bukan. Bukan itu Esther. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, Esther ini adalah seseorang yang punya satu kekuatan yang tidak ada yang bisa membandingkannya. Tidak ada yang bisa menandingi Esther. Karena Esther dia tahu kapan dia harus berdoa. Dia tahu kapan dia harus berpuasa. Esther berdiri di tengah-tengah ancaman pembantaian massal yang hendak dilakukan dari gerakan seorang yang bernama Haman. Situasinya saat itu sangat serius sekali. Tidak ada jalan keluar secara manusia. Tetapi di tengah kondisi yang terancam sedemikian itu. Dan Esther menyadari adanya sebuah keterbatasan. Esther memutuskan untuk mau menghadap raja. Bukan dengan kekuatan jasmaninya. Bukan dengan kekuatan kedudukannya. Tetapi kita menemukan dengan kekuatan spiritual. Yakni doa dan berpuasa. Saudara, apa yang dilakukan oleh Esther ribuan tahun yang lalu ini? Sebenarnya ketika kita membacanya kembali dan melihat hal ini di dalam zaman kita. Menurut saya ini ada sebuah pesan penting yang mau dinyatakan Tuhan. Bagi gereja masa kini. Banyak orang selalu berpikir bahwa perubahan itu datangnya dari kekuasaan. Perubahan itu bisa datang kalau ada uang. Perubahan itu datang kalau penuh dengan teknologi. Negara tertentu menguasai teknologi. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan. Bahwa perubahan sejati itu bukan terletak pada kekuasaan, bukan pada uang, bukan pada penguasaan teknologi. Saudara, perubahan sejati itu di hadapan Tuhan adalah ketika umat Allah mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mau berdoa kepada Tuhan. Mau mencari wajah Tuhan. Saudara, Esther tidak hanya menyelamatkan dirinya. Tapi Esther juga menyelamatkan bangsanya. Saudara, doa dan puasa bukan reaksi akhir dari Esther di tengah-tengah ancaman genosida yang hendak dilakukan Haman terhadap bangsanya. Tetapi justru kita menemukan Esther menjadikan doa dan puasa adalah strategi surgawi yang pertama yang dia lakukan bersama dengan orang Yahudi. Saudara, tema kita hari ini bicara tentang bagaimana Esther yang berdoa dan berpuasa untuk keselamatan bangsanya. Saudara, saya percaya ini bukan sekedar sejarah yang sudah terceritakan, tertulis dalam Alkitab. Tetapi saya percaya ini adalah sebuah panggilan bagi engkau dan saya di zaman ini, saudara. Dan bagi gereja, bagi generasi, bagi keluarga di zaman ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita membaca Esther ini nanti. Ada sebuah pertanyaan besar yang akan harus kita jawab pribadi lepas pribadi. Maukah kita menjadi seperti Esther? Bukan hanya penonton zaman, tetapi maukah kita menjadi pejuang rohani yang berdiri di bangsanya sendiri, di tengah kondisi yang rumit ini? Maukah dipakai oleh Tuhan
seperti Esther. Saudara, saya mengajak kita akan belajar 3 hal dari Esther ini. Yang pertama, saudara, bahwa Tuhan itu menempatkan umatnya, orang Kristen, di posisi strategis untuk sebuah tujuan ilahi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa melihat di dalam bagian ini, kita tidak boleh lupa ada satu hal yang penting tentang Esther. Esther berada di istana bukan karena kebetulan. Kalau kita melihat siapa ini Esther. Saudara, Esther itu seorang yatim piatu, saudara. Mama papanya sudah meninggal. Bahkan justru Esther ini diasuh, diangkat oleh seorang bernama Mordekai. Memelihara dia, mengasuh dia, membesarkan dia, saudara yang kasih Tuhan. Siapa Esther ini? Esther ini adalah minoritas Yahudi dan mereka ada di tengah-tengah bangsa yang asing. Di negeri yang asing. Tetapi kita menemukan bahwa di dalam cerita ini sendiri, Tuhan punya rencana terhadap Esther. Bukan hanya sekedar menjadi seorang ratu, tetapi ada pesan dan misi Allah bagi dia. Esther menjadi seorang ratu bukan hanya karena kecantikannya. Tetapi Esther ditempatkan di posisi strategis untuk rencana Allah yang besar, saudara. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Mordekai di dalam Esther 4 ayat 14b ini, saudara. Dia bilang begini, siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, kalau kita memperhatikan kalimat Mordekai ini kepada Esther, saudara, ini bukan pertanyaan retoris, bukan. Tapi ini adalah sebuah panggilan rohani yang sedang dinyatakan kepada Esther dan juga kepada saudara dan saya. Kita tahu, saudara, bahwa tidak ada yang namanya kebetulan di dalam iman orang Kristen. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup orang percaya, tidak ada. Sehingga kalau kita menariknya di dalam kehidupan engkau dan saya pada hari ini, ketika kita ada di kantor, ketika kita kerja hari ini di tempat di mana engkau bekerja, itu bukan karena kebetulan. Bukan, saudara. Bukan karena kebetulan. Tapi ada rencana Allah, Tuhan menempatkan engkau di situ. Sebagai orang percaya, bukankah engkau mengingat kembali bagaimana kau berupaya mendapatkan pekerjaan itu? Engkau menggumulinya, engkau berdoa kepada Tuhan. Bahkan engkau menceritakan kepada rekanmu supaya disupport di dalam doa. Dan ketika engkau dapatkan pekerjaan itu di tempat itu, saudara ingat. Itu bukan karena kebetulan. Siapa engkau sehingga engkau merasa ini adalah sebuah keberuntungan? Bukan. Tapi adalah sebuah kesempatan. Allah yang menempatkan engkau di situ. Demikian juga engkau dan saya. Ketika kita ditempatkan Tuhan di dalam keluarga yang kadang terasa penuh dengan konflik. Saudara terlahir tidak bisa memilih mau di keluarga mana. Tidak bisa. Saudara mempunyai anak, punya keturunan, saudara tidak bisa memilih ada atau tidak ada. Tuhan ketika memberi, maka di situ ada anugerah Tuhan, ada tanggung jawab Tuhan. Saudara, waktu kita ditempatkan di keluarga yang sedemikian, ada konflik. Saudara, itu bukan kebetulan. Ada rencana Allah. Engkau ditempatkan dalam keluarga sedemikian, mau Tuhan pakai sebagai terang Allah di tengah kegelapan. Di tengah kondisi yang sedemikian rupa. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, di dalam iman Kristen. Tidak ada. Saudara dan saya di tengah bangsa ini pun saudara. Tuhan tempatkan di tengah bangsa ini. Bukan sebuah kebetulan. Ada rencana Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang pelik di dalam bangsa ini. Di tengah-tengah cerita, di tengah-tengah politik yang ada di bangsa ini. Saudara dan saya, itu bukan ada kebetulan waktu engkau ada di sini. Tidak. Ada rencana Allah. Tuhan menempatkan orang Kristen, orang percaya, anak-anak pilihannya, anak-anak Tuhan yang ditebusnya dalam darah Kristus Yesus. Punya tujuan ilahi. Dan itu melekat dalam diri engkau dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, di zaman kita hari ini yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi saya percaya sekali bahwa
Tuhan bisa membangkitkan Ester-Ester baru di zaman ini. Tidak harus wanita, tapi mungkin bisa pria-pria yang bisa bangkit, yang sadar bahwa posisi mereka di tengah bangsa ini adalah sebuah posisi yang bukan untuk kenyamanan, tapi untuk misi. Mari kita baca kalimat saya ini, saya tulis saudara. 1, 2, 3. Posisi anak-anak Tuhan bukan untuk kenyamanan, tapi untuk misi. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai gereja, kita harus mengerti apa yang dikatakan oleh Mordekai kepada Ester pada waktu itu. Bahwa kita hidup untuk saat seperti ini. Bukan untuk kenyamanan, tapi untuk misi Allah. Bisa dibawa oleh satu persatu anak-anak Tuhan. Dia duduk ada di sana. Itu berarti Tuhan tidak menginginkan kehadiran gereja, kehadiran orang Kristen, anak-anak Tuhan ditempatkan dimanapun itu yang namanya di dunia ini, di bangsa ini secara khusus. Bukan untuk kita bersembunyi, tetapi apa saudara? Untuk kita melangkah. Waktu engkau punya keluarga yang penuh konflik, bukan untuk supaya engkau keluar dari rumah, bukan engkau menjadi bercerai dengan pasanganmu, tidak. Engkau tetap bangkit di situ, berdiri tidak mundur. Waktu engkau bekerja susah dengan rekanmu, dengan pimpinanmu, susah dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Pikirkan kembali. Bukan sebuah kebetulan kau dimasukkan Tuhan di situ. Ada misi Allah yang mau Tuhan kerjakan lewat dirimu di tengah-tengah tempat di mana engkau bekerja. Dan bahkan terlebih membentuk dirimu seturut menjadi apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengingat kembali siapa kita. Status engkau dan saya, aku anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Di bumi ini, di kantor, di keluarga, di komunitas manapun, bukan untuk cari nyaman, tapi untuk menjalankan misi Allah. Amin. Ketika kita memahami ini, maka nilai juang kita itu akan lebih besar. Kita tidak akan mundur, kita tidak akan menyerah, justru kita akan berjuang dalam meraih dan mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan lewat hidup kita. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita bisa lihat dari ayat 16 ini? Yang kedua, kita menemukan adanya kemenangan spiritual itu dimulai di meja apa? Doa dan puasa. Saudara, mari kita perhatikan apa respon Ester ketika tantangan datang. Saudara, ia tidak langsung membuat siasat politik. Tidak ada, saudara. Dia tidak langsung mengumpulkan orang lalu bikin strategi, lalu melobi satu-satu dengan jalan. Tidak ada, saudara. Ester tidak panik, saudara, tidak. Ia tidak mengandalkan kekuasaannya sebagai ratu, tidak. Justru kalau kita memperhatikan, Ester justru mengambil dan memilih jalan rohani dengan mengajak seluruh bangsanya untuk berdoa dan berpuasa. Saudara perhatikan, mari kita baca ayat 16 ini saudara ya. Saya penggal kalimatnya. 1, 2, 3. Berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Aku pun akan berpuasa. Saudara, kalau kita memperhatikan kalimat ini. Wow, ini luar biasa. Seseorang yang memang bisa sangat rentan untuk dia memakai kekuasaannya, pengaruhnya untuk bisa menggerakkan orang. Tapi bukan itu strategi pertama dia. Bukan itu yang dia pilih pertama-tama, bukan. Saya rasa inilah yang menjadi rahasia atau senjata rahasia kerajaan Tuhan, saudara. Doa dan puasa itu. Saya nggak membahas bicara doa dan puasa karena kita sudah pernah bahas di mimbar ini. Kita tahu apa itu doa dan puasa, kita sudah tahu. Dan saya berharap semua masih ingat. Karena kalau saya ulang lagi, khotbahnya jadi 2 jam, mau? Kan enggak? Tetapi sesuatu yang penting, saudara. Ada sesuatu yang luar biasa, inilah yang diambil oleh Ester. Saudara, saya seringkali bicara soal kebangunan rohani.
Revival itu saudara yang kasih Tuhan. Saudara, saya mau mengatakan demikian sama kita. Tidak ada revival tanpa altar doa. Tidak ada kebangunan rohani tanpa altar doa. Tidak akan ada transformasi bangsa tanpa pertobatan rohani di dalamnya. Saudara, Esther tahu bahwa kekuatan politik nggak cukup untuk menangani kondisi yang rumit ini. Nggak cukup. Dia tahu butuh intervensi surgawi Allah untuk menolong. Saudara tahu cerita di dalam Esther ini. Bagaimana siasat Naaman itu hendak mau memusnahkan bangsa Yahudi. Dia punya cara yang sangat licik. Dengan kalimat-kalimat yang meracuni pikiran seorang raja. Sehingga dia bisa mendapatkan cincin materainya raja. Supaya apa? Supaya lewat titah raja, semua pembesar-pembesar di setiap kota langsung taat dan melakukan. Dan itu bukan siasat asli sejatinya dari raja, tapi seorang Naaman. Saudara, itu tidak mudah, saudara. Bagaimana bisa menghancurkan niatan yang sudah dilabel materai seorang raja? Bagaimana membatalkan itu semua? Esther sadar siapa dia. Dia tahu siapa dirinya. Walaupun seorang ratu. Tetapi hanya intervensi ilahi. Surgawi yang bisa menghentikan ini semua. Itu yang dilakukan oleh Esther, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya rasa gereja masa kini pun perlu belajar dari Esther. Gereja terlalu sering mengandalkan metode. Gereja terlalu sering mengandalkan strategi. Bahkan mungkin mengandalkan media sosial. Tetapi kita lupa saudara yang kasih Tuhan. Waktu kita bicara perkara rohani. Pekerjaan Tuhan yang rohani. Di gereja Tuhan secara khusus. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging saudara. Bukan. Musuh kita itu enggak takut pada gereja yang ramai. Musuh kita gentar terhadap gereja yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca kalimat ini saudara. 1, 2, 3. Musuh kita tidak takut pada gereja yang ramai. Musuh kita gentar terhadap gereja yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Peperangan kita, lawan kita bukan darah dan daging ini saudara. Tapi dia yang tak kelihatan tapi pengaruhnya luar biasa. Merusak pikiran orang. Inilah yang diperbuat oleh Esther. Dia tahu dia tidak bisa mempengaruhi pikiran Naaman. Dia tidak bisa mempengaruhi pikiran raja. Dia tahu. Itu gak bisa. Tapi dia tahu hanya Tuhan yang bisa melunakkan pikiran seorang. Hati seorang yang keras. Bahkan menghancurkan niat jahat seorang. Hanya Tuhan. Dan dia tahu sarana itu. Senjata itu. Adalah dengan dia berdoa dan bahkan berpuasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kalau gereja ingin terjadi kebangunan rohani. Apa yang harus sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Saudara, dalam pertemuan yang tidak lama. Kami yang hamba Tuhan mendengarkan sharing dari mereka-mereka yang tidak jauh dari kita dan gereja mereka. Usianya pun tidak jauh dari usia gereja kita. Ada satu pengalaman yang dia sharingkan, dia bilang begini. Bahwa kami saat ini, Pendeta Simon, sedang membuat sebuah gerakan berdoa. Gerakan berdoa itu datang ke gereja. Sebelum pandemi bisa 500 orang datang. Tapi pas pandemi dan setelah pasca pandemi 200 orang yang datang. Mereka berpikir bagaimana ini? Tidak menjudge bahwa orang itu enggak berdoa di rumah enggak berdoa. Enggak, tidak menjudge itu.
Tetapi bukankah saudara dan saya, mari kita coba mengevaluasi cara kita menilai dan memandang. Bagaimana kesimpulan ketika kita ada di dalam gereja? Waktu engkau datang pertama kali, yang doa itu 10 orang. Lalu bandingkan, waktu engkau datang ke sekian kali, taruhlah yang kelima kali. Lalu tiba-tiba kamu melihat ada 100 orang yang berdoa. Apa kesimpulanmu? Mana yang jauh lebih baik? Mana yang kamu lihat ada gerakan rohani yang lebih baik? Yang 10 apa yang 100? Tolong bantu jawab saya. 10 apa 100? 10 apa 100? 10 apa 100? Hah? 10? 100. Waktu 100 saya bilang, wih luar biasa. Terdorong gak? Wih ada gerakan. Dan dia bilang begini, itulah yang muncul. Tidak mudah Pak Simon. Kami tidak mudah. Kami gereja besar. Jemaatnya ribuan. 500 pun itu sebenarnya masih terlalu sedikit. Tapi kami menaruhkan. Kami gak mau menjudge orang. Oh kamu gak berdoa. Yang penting itu di gereja, di rumah gak diperhitungkan Tuhan. Enggak di situ poinnya. Tetapi pada waktu berkumpul bersama, ada sebuah gerakan semangat, ada spirit yang dari dalam, yang digerakkan oleh kita. Seperti sebatang kayu yang terbakar saudara. Ketika ditumpukan kayu-kayu itu begitu banyak, apinya berkobarnya lebih banyak enggak? Lebih besar enggak? Lebih besar. Dibandingkan hanya satu batang kayu. Untuk memberikan terang ataupun kehangatan bagi orang-orang di sekitarnya. Jauh lebih baik 100 dibandingkan satu kayu untuk memberikan suasana kebangunan rohani itu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Esther di perjanjian lama, sesuatu yang kita bisa melihat betapa luar biasanya strategi rohani ini. Ini adalah strategi spiritualitas yang luar biasa. Bukan bicara soal metode, strategis. Bukan soal bagaimana promosi di media sosial. Bukan. Tetapi kita perlu merenungkan. Bagaimana kita bisa memakai senjata rohani. Yang sebenarnya itulah dari zaman ke zaman. Itu yang dipakai. Dan tidak pernah itu dihapuskan Tuhan. Waktu gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ada 2 kali diceritakan di situ. Tetap apa yang membuat umat Tuhan jemaat mula-mula itu makin bertambah orangnya. Terjadi kebangunan rohani semuanya. Karena mereka bersama-sama kumpul, berdoa dan belajar firman. Kebenaran ini tidak akan pernah dihapuskan Tuhan di muka bumi ini. Karena itulah senjata rohani yang Allah sediakan. Dan Tuhan izinkan untuk dilakukan oleh setiap gereja dari zaman ke zaman, saudara. Mari kita belajar dari Esther ini. Bukan pada kekuasaannya, tapi kepada kerendahan hatinya. Mau datang berdoa, bahkan berpuasa. Mengajak semua orang. Perhatikan tadi Esther bilang, berpuasalah untuk aku, tapi juga kamu semua yang berpuasa untuk aku. Aku pun berpuasa. Berdoa bersama-sama. Yang ketiga setelah yang kasih Tuhan. Apa yang kita bisa belajar? Yang terakhir. Bicara tentang ketaatan yang radikal. Itu melahirkan sebuah terobosan ilahi yang luar biasa. Saudara perhatikan setelah 3 hari berdoa. Berpuasa. Di sini Esther enggak tinggal diam. Tidak saudara. Justru Esther diceritakan di sini mengambil langkah iman yang radikal. Apa langkah iman yang radikal? Dia pergi menghadap raja saudara. Tanpa diundang. Itu radikal sekali. Kalau kita baca tadi Esther pasal 4. Orang yang menghadap raja kalau tidak diundang dia datang mati dia. Itu undang-undangnya saudara menghadap raja saudara. Tetapi di dalam bagian ini dia melihat ini penting. Dia rasa doa dan berpuasa dan dukungan dari semua bangsanya. Inilah senjata untuk dia menghadap raja.
Kalau dia menunggu daripada undangan raja, dia khawatir sekali saudara, bahwa surat-surat yang dikirim kepada petinggi-petinggi daerah itu akan dijalankan oleh Naaman dan orang-orang yang dia kuasai. Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat hukum Persia, tindakan itu setara dengan hukuman mati, saudara. Esther tahu itu akan terjadi. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan, Esther bilang begini, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Mari kita baca kalimat yang hijau ini saudara. 1, 2, 3. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, ini kalimat bukan sekedar keberanian manusiawi dari seorang Esther. Dia seorang perempuan. Tapi ini adalah ekspresi dan ketaatan penuh dia terhadap panggilan Tuhan. Doa dan puasa yang telah mengubahkan ketakutannya menjadi berani luar biasa. Dan Esther memilih untuk dia taat meski dia harus mempertaruhkan nyawanya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara ketaatan radikal itu memang tidak mudah saudara. Ketaatan radikal yang kita bisa lakukan di zaman ini mungkin tidak seperti Esther dalam bentuk kita menghadap raja lalu kita dibunuh. Mungkin tidak begitu saudara. Tapi mungkin ketaatan radikal di zaman ini engkau dan saya hadapi. Barangkali itu bisa berupa bentuk keputusan yang bisa membuat kita kehilangan kenyamanan. Waktu engkau di kantormu, engkau memutuskan engkau tidak mau kompromi soal korupsi. Itu kan membuat engkau tidak nyaman, betul? Kalau kamu nyaman, ya kamu ikut dengan orang lain. Orang lain curang, kau curang. Tapi kalau kita tidak mau, dan kita berani mengambil keputusan radikal, artinya bahwa kamu tidak mau melakukan itu semua. Engkau siap menerima ketidaknyamanan itu. Mungkin reputasimu menjadi buruk dipandang orang lain. Mungkin pekerjaanmu bahkan mungkin bisa hilang. Di zaman yang seperti ini dan engkau dan saya. Yang seringkali orang Kristen ditantang untuk kompromi atau tidak kompromi. Dengan suap. Saudara, mungkin waktu engkau menghadapi itu tidak seperti Esther. Yang secara undang-undang akan langsung dibunuh. Tapi mungkin bukan pembunuhan yang akan terjadi pada kita. Ketidaknyamanan, kehilangan. Reputasi menjadi buruk dipandang orang. Orang-orang makin menjauhi kita. Kita menjadi terasing di tengah-tengah orang-orang yang sedemikian. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mungkin itu tidak populer di dunia ini. Tetapi itulah yang diinginkan Tuhan. Esther ketika dia berani berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Undang-undang Persia itu tidak bisa diubah saudara. Itu sudah terjadi turun-menurun yang ada dan itu tahu dianya. Tetapi dia tahu Allah melindunginya. Kalau Tuhan belum waktunya memanggil Esther, dia yakin raja pun tidak berani membunuh dia. Kalau Tuhan belum mengizinkan engkau keluar dari tempat pekerjaanmu, siapapun pemimpinmu, itu pun tidak akan terjadi. Kalau iman kita sampai ketaatan kita radikal seperti itu kembali kepada kita bagaimana kita memahami janji Tuhan. Saudara nih kasih Tuhan, dunia engkau dan saya hari ini banyak orang pintar. Tapi saya rasa dunia saat ini tidak membutuhkan orang pintar semuanya. Tapi butuh apa saudara? Orang yang taat. Saudara sebagai pimpinan, seorang pengusaha, engkau pingin orang pintar saja atau engkau pingin orang yang taat? Kalau bisa dapat dua puji Tuhan. Ya enggak kan itu katanya kan gitu ya. Tapi kan kadang-kadang susah dapat dua itu, enggak. Yang dua itu langsung orang bilang, wah ini orang unik di tengah-tengah dunia ini. Tapi setidaknya Tuhan menginginkan orang yang taat kepada Dia. Gereja pun memerlukan orang-orang yang taat. Bukan hanya orang pintar.
Orang pintar bisa berdiskusi, orang pintar bisa berargumen, orang pintar bisa mengkritisi. Beda dengan orang taat. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan dia sebagai orang percaya. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan sebagai orang percaya. Dia jauh lebih mementingkan hati Tuhan daripada hati dirinya bahkan orang lain atau kelompoknya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang bekerja. Inilah yang kita bisa lihat dari Esther. Dia siap taat kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun aku harus mati dengan menghadap raja, aku pun rela mati. Perhatikan saudara, siapa yang lebih cinta? Esther lebih cinta Tuhan atau Tuhan mencintai Esther? Tuhan mencintai Esther. Karena apa? Ketaatan dia. Suatu yang luar biasa terjadi. Bagaimana rencana nama itu digagalkan. Dan itu tidak terjadi saudara. Dan itu adalah buah dari ketaatan. Saudara yang kasih Tuhan, mari di dalam bagian ini saudara, kita belajar bagaimana hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, kekristenan bukan soal kenyamanan, tapi soal penyerahan. Bukan soal kita hidup enak, tapi kita hidup benar. Itu yang ditaruhkan Tuhan di dalam hidup kita. Kekristenan itu bicara penyerahan, bagaimana engkau menyerahkan hidupmu di tangan Tuhan. Pekerjaanmu di hadapan Tuhan, masa depanmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mungkin lagi sedang menuju masa mau pensiun, kalau engkau tidak menyerahkan masa depanmu, hidupmu kepada Tuhan, kekhawatiranlah yang akan datang menghampiri pikiran dan hatimu. Tapi kalau engkau bicara soal bagaimana penyerahan, hidup yang benar, percayalah Tuhan memelihara kita. Nah oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sebagai gereja dan orang percaya. Untuk bagaimana kita mengaplikasikan cerita kisah Esther ini yang luar biasa. Di tengah ancaman susahnya bangsa ini, di tengah keterbatasan secara manusia dia dengan undang-undang dari kerajaan Persia pada waktu itu. Kita bisa belajar apa yang bisa kita perbuat untuk bangsa kita saudara. Yang mungkin saudara punya kesimpulan, punya penilaian tersendiri terhadap bangsa ini. Tapi mari sejenak hentikan dulu itu. Apa yang Tuhan inginkan untuk engkau dan saya bisa lakukan. Yang pertama saudara, mari lebih banyak kita membangun doa kita atau dan puasa kita untuk bangsa ini saudara. Kita bangun kebiasaan ini. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan. Saya mendengar dan memperhatikan. Mudah-mudahan saudara juga memperhatikan dan mendengar. Di mimbar ini senantiasa kita selalu meminta hamba Tuhan yang mendoakan sini, bawa terus bangsa ini di dalam doa. Kalau kita sebagai umat lupa mendoakan bangsa, setidak-tidaknya kita sebagai gereja ingat mendoakan bangsa ini. Kita bangun budaya ini. Dan generasi muda, mari jangan hanya aktif di media sosial. Itu bagus nggak? Bagus. Jangan hanya aktif membicarakan bangsa ini, mengkritisi bangsa ini di media. Tapi mari bangun, tambahin dengan doa-doa kita. Amin. Jadi walaupun kita punya kebenaran yang tampaknya ini dari Tuhan, mau kita utarakan kepada teman-teman kita, enggak apa-apa. Tapi tambahkan dengan doa. Mari kita doakan bangsa ini. Mari kita doakan pemerintahan ini. Mari kita doakan gereja. Tuhan supaya tolong. Mari kita lebih mengandalkan kekuatan, strategi, spiritualitas dibandingkan strategi-strategi yang lain. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang terakhir, sadari saudara, posisi engkau dan saya hari ini. Kalau engkau hari ini punya posisi yang baik di pekerjaanmu, mungkin engkau sebagai pimpinan, atau engkau mungkin ada di posisi dan engkau punya bawahan.
Apapun posisimu di sana. Mungkin seorang karyawan biasa. Saudara, Tuhan punya rencana atas hidup engkau di sana. Tuhan tidak melihat engkau besar atau kecil pekerjaanmu. Tapi kalau Tuhan kasih engkau kerja di situ, artinya engkau jadi terang di sana. Engkau garami orang di sana. Itu pengertian kita. Kenapa? Setiap penempatan Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, termasuk dalam keluarga, ada rencana Tuhan. Kiranya kita lebih mengutamakan strategi spiritualitas dibandingkan strategi yang lain dalam menghadapi setiap krisis dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa.